Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Adini Puspitadi dengan NIM 23101181200012 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Hanani dengan NIM 23101181200006. Perkenalkan, nama saya Raisa Nabila dengan NIM 23101182200010. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan materi kami untuk penugasan dari mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika kelas A1 dengan judul Matematika pada Awal Peradaban Manusia 2, Geometri Bangsa Mesir Kuno. Dengan dosen pengampu Prof. Dr. Haji Sutarto Hadi MSI MSc, Dr. Haji Karim MSI, M. Zainul Arifin MPD. Adapun materi yang akan kami jelaskan pada presentasi hari ini ada 3. Yang pertama, perkembangan geometri pada masa bangsa Mesir kuno. Yang kedua, penerapan geometri dalam berbagai bidang kehidupan bangsa Mesir kuno. Yang ketiga, kontribusi geometri Mesir kuno dalam sejarah perkembangan matematika, spekulasi tentang piramida agung. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu perkembangan geometri pada masa bangsa Mesir kuno. Jadi, perkembangan geometri di Mesir kuno itu sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan kebutuhan praktis masyarakatnya. Pada awalnya, geometri bersifat empiris dan digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, bukan berdasarkan sistem deduktif seperti yang berkembang di Yunani. Luapan sungai Nil setiap tahun itu membawa kesuburan, tetapi juga menghilangkan batas-batas tanah pertanian. Setelah air surut, batas tanah menjadi tidak jelas, sehingga diperlukan pengukuran ulang. Kebutuhan inilah yang melahirkan praktik pengukuran tanah secara sistematis. Para pengukur tanah Mesir dikenal sebagai perentang tali yang menggunakan tali bertanda untuk membuat garis lurus dan sudut siku-siku. Metode ini cukup akurat untuk pembagian lahan dan keperluan administrasi. Perkembangan geometri Mesir kuno tercatat dalam Papirus Rin dan Papirus Moskow yang membuat perhitungan luas dan volume bangun ruang. Hal ini menunjukkan bahwa Mesir kuno merupakan salah satu pelopor awal dalam sejarah geometri dunia. Jadi melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang kedua, penerapan geometri dalam berbagai bidang kehidupan bangsa Mesir kuno. Yang pertama ialah mengaproksimasi luas lingkaran. Permasalahan-permasalahan geometris dalam Papirus Rin terdapat pada permasalahan-permasalahan 41-60. Mungkin pencapaian terbaik dari bangsa Mesir dalam geometri 2 dimensi ialah cara mereka untuk mencari luas dari sebuah lingkaran yang muncul pada permasalahan 50, yaitu ada sebuah sebidang tanah bulat dengan diameter 9. Nah, katanya di permasalahan 50 ini kita bisa mendapatkan luas lingkaran dengan cara mengurangi diameternya dengan 1/9. Nah, dari sini bisa kita dapat sebuah rumus, yaitu 8D²/9, dan ternyata hasilnya ini sama dengan rumus yang bisa kita pakai nih, yaitu πD²/4. Oleh karena itu kita dapat sebuah perbandingan πD²/4 sama dengan 8D²/9. Nah, perbandingan inilah yang digunakan oleh bangsa Mesir kuno untuk mencari luas lingkaran. Nah, kita tahu juga bahwa 8D²/9 ini bukanlah pengetahuan yang kita dapat secara langsung. Oleh karena itu, muncullah sebuah permasalahan baru, yaitu sebuah permasalahan 48. Di mana dalam sebuah permasalahan 48 ini dijelaskan bahwa ada sebuah persegi dengan panjang sisinya 9, lalu dibentuk sebuah oktagon atau segi 8, maka akan membentuk 4 segitiga nih. Nah, terus katanya luas oktagon tersebut itu sama dengan luas dari persegi awal dikurangi luas keempat segitiga sama kaki yang terbentuk. Nah, ternyata hasilnya yang kita dapat itu sama dengan rumus yang ada di permasalahan 50, yaitu 8D²/9. Dan dari sini membuktikan bahwa 8D²/9 ini muncul disebabkan oleh penggunaan oktagon sebagai aproksimasi awal terhadap luas lingkaran. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan yang selanjutnya, yaitu volume dari piramida pancung. Nah, dalam notasi modern atau rumus sekarang itu rumusnya bisa dituliskan sebagai berikut. V sama dengan H/3 dalam kurung A pangkat 2 tambah A kali B tambah B pangkat 2. Nah, terus kolomnya zaman dulu itu kita lihat nih di gambar, itu menyatakan hanya itu tinggi dari piramida pancung. Terus kalau A sama B itu sisi puncak dan sisi alasnya. Nah, terus dari sini itu rumusnya itu mengejutkan, identik dengan hasil analisis geometri modern yang sekarang. Makanya itu membuktikan bahwa bangsa Mesir itu sudah menguasai teknik perhitungan volume bangun ruang non sempurna. Bisa kita lihat di contoh penerapan berikut, itu dicontohkan di papirus Moskow di atas. Nah, kita lihat nih. Di sini ya tampak seperti trapezoide segitiga sama kaki. Nah, misalnya itu sebuah piramida pancung dengan tinggi 6, panjang sisi alas 4, dan panjang sisi puncak itu 2. Dengan menerapkan rumus di atas, maka kita bisa menghitung per langkah. Misalkan yang pertama itu langkahnya menguadratkan sisi alas 4 pangkat 2 itu 16. Terus kita kalikan sisi alas sama sisi puncak, 4 kali 2 itu 8. Terus kita kuadratkan sisi puncak 2 pangkat 2 itu 4. Terus kita jumlahkan hasil di atas tadi, 16 tambah 8 tambah 4 itu hasilnya 28. Nah, terus yang kelima itu kita kalikan dengan tinggi dan konstanta 1/3. Jadi 1/3 dikali 6 dikali hasil tadi 28. Maka hasilnya itu adalah 56. Nah, hasil ini itu tetap sama dengan yang dicatat dalam naskah papirus. Makanya itu membuktikan bahwa bangsa Mesir itu sudah menghitung volume dengan presisi yang mengagumkan pada zaman tersebut. Nah, terus rumus volume piramida pancung itu sebenarnya tidak hanya kita peroleh dari proses analisis geometri atau analisis aljabar sederhana. Nah, makanya itu menunjukkan bangsa Mesir itu sudah memahami konsep abstrak tentang proporsi, perbandingan luas, dan kesebangunan. Bahkan mereka juga itu sudah menguasai penggunaan pecahan dalam perhitungan sehari-hari sebagaimana yang bisa kita lihat di gambar berikut. Nah, jadi gambar berikut ini merupakan gulungan kulit matematika yang berisi hubungan relasi pecahan sederhana. Terus pencapaian inilah yang menimbulkan kekaguman di kalangan akademisi matematika, karena bangsa Mesir sendiri itu tidak hanya mengetahui volume piramida sempurna tadi dengan rumus, tapi juga benar-benar mampu menggeneralisasi ke bentuk piramida pancung sendiri. Makanya dengan keterbatasan alat tulis, metode aljabar, dan instrumen alat ukur pada masa tersebut, itu merupakan kekaguman yang besar dan juga bukti kejeniusan bangsa Mesir kuno. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materi yang terakhir mengenai kontribusi geometri Mesir kuno dalam sejarah perkembangan matematika, spekulasi-spekulasi tentang piramida agung. Jadi, piramida agung di Gaza yang dibangun pada masa pemerintahan Firaun Khufu sekitar tahun 2600 sebelum Masehi dengan tinggi awal sekitar 481 kaki atau 146 meter dan panjang sisi alas sekitar 755,78 kaki atau 230 meter, piramida ini menunjukkan presisi geometri yang luar biasa. Luas alasnya bahkan mencapai 13 hektar. Menurut catatan Herodotus, pembangunan piramida melibatkan sekitar 400.000 pekerja dalam jangka waktu 30 tahun. Balok batu kapur yang digunakan berjumlah sekitar 2,3 juta dengan berat rata-rata 2,5 ton per balok. Keakuratan susunan batu begitu tinggi sehingga celah antara batu hampir tidak memungkinkan lembaran silet masuk di antaranya. Fakta ini menegaskan bahwa bangsa Mesir kuno memiliki keterampilan teknik dan pemahaman geometri yang sangat maju untuk zamannya. Beberapa penelitian menemukan adanya keterkaitan piramida dengan konstanta matematika penting. Salah satunya adalah konstanta pi.
di mana perbandingan keliling alas dengan 2 kali tinggi piramida mendekati nilai pi. Selain itu, terdapat pula dugaan keterkaitan dengan rasio emas atau golden ratio, yang menunjukkan adanya harmoni geometri dalam desain piramida. Piramida agung juga sering dikaitkan dengan aspek simbolik dan astronomi, seperti kalender matahari atau pesan tersembunyi dalam ukurannya. Namun, sebagian besar ahli modern menegaskan bahwa kehebatan piramida agung terutama berasal dari penguasaan geometri praktis, kemampuan teknik, dan organisasi sosial bangsa Mesir kuno yang sangat maju. Nah, dari 3 submateri yang kami jelaskan tadi, saya akan membacakan kesimpulan atau ringkasan singkat mengenai keseluruhan materi yang telah dijabarkan, yaitu geometri Mesir kuno lahir dari kebutuhan praktis seperti mengukur lahan akibat luapan sungai Nil, lalu berkembang menjadi sistem perhitungan yang sistematis. Papirus Rin dan Papirus Moskow membuktikan penguasaan teknik pengukuran serta metode sistematis, termasuk aproksimasi luas lingkaran mendekati pi dan rumus volume piramida pancung. Penerapan geometri tampak dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pengukuran tanah, perhitungan pangan, hingga pembangunan piramida. Piramida Agung di Giza menjadi simbol puncak dengan presisi ukuran yang memunculkan dengan keterkaitan dengan pi dan rasio emas. Warisan ini menunjukkan kejeniusan praktis bangsa Mesir dan menjadi fondasi penting bagi perkembangan matematika selanjutnya. Terima kasih semuanya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe video ini dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dadah.